Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masuri SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam video ini, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, dalam kegiatan ini, saya ditemani rekan sejawat saya, yaitu Bapak Sulpani SPD SD, merupakan guru kelas 5 dari SD Negeri 18 Mulut. Dalam kegiatan ini ada 3 rangkaian nantinya, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, yang ketiga pasca observasi. Selamat pagi Pak Sulpani, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Pagi Pak Masuri, alhamdulillah baik. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPAS ya Pak, kelas 5 ya Pak ya, yang akan Bapak laksanakan besok, betul Pak? Betul, baik Pak. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut Pak? Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep peredaran darah pada manusia. Indonesia Pak ya. Wah, materi yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Bagaimana materi pembelajaran yang akan Bapak gunakan Pak? Ya, Pak, saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Setelah itu metode diskusi. Setelah itu metode kelompok, dan terakhir metode inquiry Pak. Baik. Saya ingin Bapak memfokuskan lah ya pada pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok ya Pak ya. Iya Pak, baik Pak. Dari strategi yang Bapak gunakan tadi Pak, kira-kira kendala apa yang akan Bapak hadapi dalam pembelajaran Pak? Kalau kendala Pak Masuri, mungkin karena anak-anak kelas 5 ini, terutama anak kelas 5, tentunya menghadapi sesuatu yang tantangan baru, yaitu rasa ingin tahu dan mengetahui di hatinya. Jadi kendala itu mungkin pada mengenal nama-nama pada peredaran darah manusia, belum paham betul Pak. Nah, itu yang saya akan kembangkan. Gitu ya Pak ya. Kira-kira Pak, untuk mengatasi kendala tersebut, apa yang bisa Bapak Sulpani lakukan Pak? Baik Pak, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan memberikan suatu nasihat kepada siswa kelas 5 dan juga memberi pemahaman dan menjelaskan yang lebih rinci dahulu tentang peredaran darah pada manusia tersebut. Itu yang saya akan lakukan. Gitu ya Pak ya. Jadi melalui peredaran darah yang akan Bapak lakukan kepada siswa Pak ya. Iya. Jadi Pak, dari pertemuan kita hari ini Pak, apa yang dapat Bapak simpulkan dari kegiatan percakapan pra-observasi ini Pak? Begini Pak, dengan adanya kegiatan pra-observasi ini, tentunya saya lebih akan bisa mempersiapkan diri saya sebelum adanya kegiatan supervisi. Jadi sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini, apa yang ingin saya sampaikan nanti itu sudah sesuai dengan apa yang saya ajarkan kepada peserta didik saya. Gitu Pak ya. Jadi Pak, kira-kira Pak Sulpani, kapan rencananya Bapak untuk melaksanakan kegiatan observasi? Atau saya melaksanakan supervisi di kelas Pak? Secepatnya Pak, besok pun bisa. Besok bisa Pak ya. Berarti untuk besok udah dipersiapkan semua apa yang Bapak ingin sampaikan, ajarkan di kelas ya Pak ya? Ya Pak, insya Allah Pak, siap. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Bapak. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa ya. Pimpin, Fajri. Perhatian semuanya. Ya, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum
Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Ada yang tidak hadir? Bapak Ada semua. ada tidak? Nah, Bapak sebut satu-satu dulu. Ibnu Jauzi, Sadira, Hadir Pak. Nandani, Pak. Raditya, Hadir Pak. IPAS, yaitu sebagaimana yang tertera di pelajaran yang dulu, yaitu tentang mengenai peredaran darah manusia beserta fungsinya. Apa aku dulu ya? Darah. Tahu darah? Tahu. Apa warnanya? Merah. Berapa macam darah dalam tubuh manusia? Siapa tahu? Dua. Ya, dua, betul. Amirul, satu. Satu darah hitam. Dua. Dua darahnya Betul. Satu darah itu merah. Yang kedua darah putih. Dan Bapak akan baca tujuan pelajaran. Setelah mengamati organ peredaran darah, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya secara rinci. Dua, dengan bermain kartu, murid dapat memasangkan bagian-bagian organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Tiga, setelah menonton video cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan tepat. Dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Baiklah anak Bapak, sebelum kita mulai Bapak ada gambar ini. Nanti Bapak tempel dulu ya anak. Peredaran gambar, peredaran darah. Ya. Nanti supaya kalian paham yang gambar jantung. Apa? jantung. Jadi peredaran serambi kanan. Apa namanya? Serambi kanan. Coba sebut apa namanya? Serambi kanan. 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 Yang sini ada serambi kiri. Sini ada bilik Kanan. sini ada bilik Kiri. sini ada kapiler. Yang atas ada kapiler paru-paru. Inilah dia nama-nama peredaran darah dalam tubuh manusia. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang peredaran darah, kalian nanti akan Bapak bagi beberapa kelompok. Ya, kita bagi 3 kelompok. Coba bangkunya dihitungkan. Di apanya? Sini, Bapak. Angkat dulu itu. Kita buat kelompok 6. Kelompoknya itu berhenti. Berhenti. Ini satu, dua. Ini kelompok 2. Yang ketuanya Raditya. Ya. Baiklah, kalian sudah Bapak bagi 3 kelompok. Jadi kalian nanti Bapak akan tugas. Lihat video nak ya. Perhatikan videonya. Nampak? Apa betul ini? Selamat pagi Pak Supandi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi rangkaian kegiatan supervisi akademik kita melaksanakan pra-observasi di kelas 5. Dan sekarang kita akan melaksanakan untuk percakapan pasca observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait observasi di kelas Bapak. Apakah Bapak sudah siap Pak? Insya Allah. Baiklah Pak, kalau gitu pertanyaan pertama saya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar kemarin dan bagaimana juga kesiapan Bapak dalam mengajar di kelas 5 tersebut Pak? Pertama mengenai kelas ini Pak,
ini saya agak merasa was-was dan gugup sebelumnya. Jika kita mengajar itu kita diberikan suatu informasi oleh kepala sekolah. Besok kita akan mengadakan diskusi. Tanpa adanya kegiatan pasca observasi ini, kalau mengenai kesiapan, insya Allah saya lebih siap. Karena kegiatan seperti ini tentunya apa yang saya sampaikan tentunya sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Karena sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan dalam hal tersebut. Ya, begitu Pak ya. Baiklah. Selanjutnya Pak, terkait percakapan pro-observasi kemarin, di sana Bapak telah merencanakan RPP, gitu ya Pak ya. Dengan tujuan pembelajaran, menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai Pak? Menurut saya Pak, tujuan pembelajaran tersebut sendiri itu sudah tercapai sebab tujuannya sudah saya tuliskan di dalam RPP yang saya akan ajarkan. Jadi tujuan pembelajaran itu Bapak tuangkan dengan RPP. Boleh nggak Pak saya mendengar apa tujuan pembelajaran yang Bapak ajar kemarin? Ya, dijelaskan sekarang Pak. Jadi Pak, menurut saya Tujuan yang di RPP Bapak Pak itu maksud saya. tujuan yang RPP itu ya. Nah, tujuannya itu Pak, yang pertama setelah anak itu mengamati gambar yaitu berupa organ peredaran darah manusia, siswa atau murid dapat menjelaskan organ peredaran darah tersebut dan fungsinya secara rinci. Itu peserta didik yang bisa menjelaskan setelah saya jelaskan ini. Yang kedua, dengan anak itu saya suruh bermain kartu. Nah, setelah itu anak tersebut memasangkan bagian-bagian organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Nah, setelah itu anak saya beri sejenak memberi nonton video cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan itu anak menyebutkan cara-cara bagaimana supaya kita itu dapat membersihkan organ peredaran darah manusia itu dengan tepat juga. Itu Pak ya, berarti mata pelajaran IPA ya Pak, Ya, tentang peredaran peredaran darah darah manusia. Jadi tujuannya ada 3 Pak ya. Selanjutnya Pak Rupani, bagaimana dengan pengembangan pada siswa? Apakah menurut Bapak sudah tercapai dalam pembelajaran tersebut Pak? Menurut saya alhamdulillah sudah tercapai. Nah, di mana saya mengajar itu dalam materi yang tersebut saya kaitkan dengan kehidupan anak itu sehari-hari. Yang mana biasanya saya mengajar hanya memakai buku, tetapi sekarang saya menggunakan proyektor atau infokus supaya anak itu lebih jelas nanti bagaimana peredaran darah manusia itu dia bisa melihat langsung pada gambar yang saya di infokus tersebut. Yang mana soal-soalnya pun sudah saya berikan pada anak. Nah, jadi anak sudah bisa mengikuti dengan antusias dan pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Berarti anak itu lebih fokus pada nampakkan di layar itu ya Pak, seperti nonton TV, video, nanti dia lebih mengerti di situ daripada apa yang kita jelaskan Pak ya. Apa yang Pak Subhani terkait strategi dan media yang digunakan, apakah keduanya mampu digunakan dan diterapkan dengan baik di dalam mengajar Pak? Insya Allah menurut saya mampu Pak, karena di dalam pembelajaran itu saya berfokus atau berpusat pada siswa, di mana saya mengelompokkan anak-anak itu untuk menggunakan alat peraga supaya anak itu tahu dan jeli yang mana sudah saya persiapkan sebelumnya alat peraga tersebut. Berarti Pak dengan alat peraga tadi siswa tadi lebih memahami fungsi dari peredaran darah tersebut Pak ya. Jadi mereka lebih antusias Pak, lebih fokus dan lebih tertarik dalam pembelajaran yang saya ajarkan itu tentang peredaran darah pada manusia. Baiklah Pak. Selanjutnya Pak, terkait refleksi nih Pak ya. Dari pembelajaran, kira-kira apa yang sudah baik dan sudah semestinya dipertahankan di dalam pembelajaran yang Bapak lakukan tersebut Pak? Coba jelaskan. Yang sudah baik itu adalah mengkondisikan anak-anak didik. Di situ saya merasa anak-anak sudah mengikuti pembelajaran yang saya berikan.
Mereka tidak ribut, tidak bising karena sibuk dengan tugas yang saya berikan. Kemudian mereka menggunakan alat peraga yang saya berikan sebagaimana mestinya dengan cara bergantian antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Mereka berbagi untuk mengerjakan tugas yang saya telah sediakan dan saya berikan. Jadi anak tadi dibagi berkelompok Berkelompok, ya, ya, ada dibagi 3 kelompok. kelompok. Jadi sesuaikan dengan kondisi anak tersebut Anak. ya, anak yang mampu, anak Anak. yang bisa berhitung, membaca, Betul. berbicara sama sekali tidak